Yes, 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 yes. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 lewat gol cantik dari oleh Romeni memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Duo Oxford United yang mengkreasi gol satu-satunya timnas Indonesia ke gawang Bahrain. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat di bawah Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Dan Indonesia unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Ini merupakan kesempatan emas timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Paling tidak lewat jalur babak keempat. Indonesia tinggal menyisakan 2 laga melawan Cina di GBK dan melawan Jepang di Jepang sana ya. Dan Indonesia minimal ya minimal harus meraih 4 poin supaya tidak tergantung dari pertandingan lain ya. Indonesia bisa saja lolos dengan kondisi sekarang 9 poin. Indonesia bisa saja lolos ke babak keempat, tetapi dengan catatan Bahrain dan Cina tidak menang di sisa 2 laga. Nah, apabila itu terjadi, Indonesia akan lolos ke babak keempat karena pertandingan 2 laga yang dihadapi Cina dan Bahrain itu juga berat. Bahrain masih harus menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Cina. Tentu saat menghadapi Arab Saudi, Bahrain saya rasa akan kesulitan ya. Walaupun pas di Piala Teluk Bahrain berhasil mengalahkan Arab Saudi, tetapi ini beda. Ini di panggung Asia, di panggung dunia. Jadi Bahrain saya rasa akan kesulitan menghadapi Arab Saudi. Dan saat menghadapi Cina di leg pertama, Bahrain kalah dari Cina dan itu bermain di kandang Bahrain, nanti bermain di kandang Cina, ya saya rasa akan sangat sengit. Bisa saja Bahrain meraih hasil imbang semua. Cina juga sama. Cina masih akan berhadapan dengan Bahrain dan akan berhadapan dengan Indonesia. Apabila Cina gagal meraih kemenangan ya dalam 2 laga itu, Cina juga tidak akan bisa lolos ke babak keempat. Dan Indonesia akan mewakili grup C ini lolos ke babak keempat. Namun, Indonesia masih mempunyai peluang untuk lolos otomatis ya lewat jalur peringkat kedua. Karena juara grup sudah dikunci oleh Jepang ya dengan 22 poin, tidak mungkin dikejar oleh tim-tim di bawahnya. Australia dengan 13 poin mempunyai kans yang sangat besar untuk lolos otomatis sebagai runner up. Begitu pula dengan Arab Saudi. Pertandingan antara Arab Saudi dan Australia akan sangat menentukan ya. Karena Australia pertandingan berikutnya sangat berat. Bertandang ke markas Arab Saudi dan bertandang dan menjamu Jepang. Ini pertandingan yang sangat berat buat Australia. Namun Jepang sekarang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Jepang menganggap kualifikasi Piala Dunia selanjutnya sisa 2 laga ini sebagai laga uji coba. Terlihat saat Jepang menghadapi Arab Saudi, pressing dari Jepang, kengototan dari Jepang sudah sangat berkurang. Makanya Arab Saudi bisa menahan Jepang. Dan itu yang kita harapkan juga nanti saat Indonesia melawat ke Jepang. Ya, Indonesia bisa saja mengimbangi Jepang atau bahkan bisa mengalahkan Jepang. Karena berharap Jepang menganggap pertandingan-pertandingan tersebut sebagai laga uji coba. Mencoba-coba pemain yang ada, bukan menurunkan skuad utama mereka. Karena apabila menurunkan skuad utama mereka, hampir dipastikan ya kita akan sangat sulit untuk meraih poin di Jepang. Tetapi Jepang pasti tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Ya, Jepang akan mencoba-coba pemain yang ada, pemain-pemain mudanya pasti akan mereka turunkan karena mereka sudah mulai mempersiapkan Piala Dunia, bukan lagi mengikuti kualifikasi. Kalau Indonesia mengikuti kualifikasi, hidup mati, mau ikut Piala Dunia kita harus mati-matian berjuang lewat babak kualifikasi. Jepang sudah melewati masa itu dan Jepang sekarang sudah menatap Piala Dunia.
tim pertama di dunia yang lolos otomatis ya, yang lolos ke Piala Dunia selain tuan rumah adalah Jepang. Jadi Jepang adalah negara keempat selain Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kemudian adalah Jepang yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Disusul kemarin ada Selandia Baru yang juga lolos ke Piala Dunia. Ya, sedangkan di zona-zona lain di Eropa, di Afrika masih dalam babak kualifikasi, dan di Asia sudah ada 6 yang lolos ke Piala Dunia. Yang pertama adalah tentunya adalah Jepang. Nah, dengan begitu Indonesia nanti memiliki peluang yang besar ya, masih mempunyai peluang lah, nggak besar juga tetapi masih memiliki peluang untuk lolos otomatis, dengan catatan di 2 laga sisa Australia kalah ya, kalah misalkan melawan Jepang dan kalah melawan Arab Saudi, atau imbang saat melawan Jepang dan kalah melawan Arab Saudi. Jadi salah satunya harus kalah. Kalau misalkan seri Australia mendapatkan 15 poin dan Indonesia maksimal poinnya adalah 15. Dan Indonesia tentu akan kalah dari selisih gol ya, dan produktivitas gol dari Australia. Jadi kalau Indonesia mau lolos otomatis ke Piala Dunia, Indonesia harus memenangkan 2 laga saat melawan Cina dan Jepang, sedangkan Australia maksimal mendapatkan 1 poin dari 2 laga terakhir. Dan ini masih mungkin saja, cuman peluangnya kecil ya, karena Indonesia mungkin ya lawan Cina kita bisa memenangkan pertandingan, tetapi melawan Jepang akan sangat berat, walaupun Jepang menurunkan pemain lapis keduanya atau mencoba-coba pemain baru. Nah, balik lagi ke pertandingan, timnas Indonesia rupanya tidak anti kritik. Setelah bermain total football saat melawan Australia, kemarin di GBK Indonesia realistis ya, menurunkan 5 pemain bertahan yang fleksibel ya, ke 3-4-3 atau 3-5-2. Dan ini tentu ya memberikan pertahanan yang solid kepada timnas Indonesia. Duet Jay Ises, Rizky Ridho dan Justin Hubner serasa sudah sangat klop. Berbeda kemarin saat ada Misilgers ya, karena memang Misilgers ini tipenya berbeda. Misilgers susah untuk dibikin menjadi pemain yang bertahan total. Misilgers ingin ya pertahanan tinggi ya, dan itu sesuai dengan keinginan pelatih Patty Kluivert di pertandingan melawan Australia. Namun saat pertandingan melawan Bahrain, mungkin dengan banyaknya masukan, Bahrain ini serangan baliknya bagus banget ya. Terus Indonesia harus hati-hati, jangan menggunakan total football saat menghadapi Bahrain, dan tentunya nanti saat menghadapi Cina strategi sama dengan menghadapi Bahrain masih eligible ya. Kalau kita melakukan total football saat menghadapi Cina, bisa jadi di laga pertama saat kita melawan Cina bisa terulang. Dan ini tidak kita inginkan ya. Kita harus mendapatkan poin dari Cina. Ya, harus memenangkan laga dari Cina. Dan ini adalah target ya. Kita harus lolos ke Piala Dunia ya, minimal lewat jalur keempat, dan saya yakin Indonesia akan bisa melakukan itu. Dan mari kita doakan, mari kita dukung, karena saya yakin timnas Indonesia bisa.